Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Nur Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah analisis spektroskopi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami dengan materi aplikasi spektroskopi fluoresensi dalam analisis farmasi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Dini Faridah dengan NIM 023, yang kedua ada Nelsa Atalia dengan NIM 052, dan yang terakhir saya sendiri Susi Afrianti dengan NIM 063. Langsung saja kita akan memaparkan materinya. Gambaran umum, teknik spektroskopi merupakan metode analisis instrumental yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur, komposisi, dan juga karakteristik kimia senyawa berdasarkan interaksi materi dengan energi elektromagnetik. Dalam penelitian bahan alam, teknik ini berperan penting karena mampu menganalisis senyawa bioaktif secara cepat, akurat, dan juga non-destruktif. Beberapa metode yang umum digunakan yaitu UV Vis untuk menentukan kadar senyawa, VTR untuk mengidentifikasi gugus fungsi, GCMS untuk menganalisis senyawa volatil dan juga semi volatil, serta NMR untuk menentukan struktur molekul secara rinci. Kombinasi berbagai teknik spektroskopi sangat efektif dalam proses isolasi dan juga karakterisasi metabolit sekunder sehingga mendukung pengembangan obat dan juga produk kesehatan berbasis alam. Selanjutnya, relevansi spektroskopi fluoresensi dalam analisis farmasi. Spektroskopi fluoresensi merupakan metode analisis modern yang memiliki sensitivitas dan juga selektivitas tinggi. Metode ini bekerja berdasarkan emisi cahaya dari fluorofor setelah diberikan eksitasi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Dalam bidang farmasi, metode ini digunakan untuk penetapan kadar senyawa, identifikasi protein, dan juga pengembangan sensor analitik karena mampu mendeteksi senyawa dalam konsentrasi rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa spektroskopi fluoresensi dapat mendeteksi protein seperti BSA, ovalbumin, dan juga HSA secara cepat dan juga akurat dengan batas deteksi rendah. Meskipun metode ini memiliki keterbatasan seperti dipengaruhi oleh pH dan juga oksigen, perkembangan teknologi sensor fluoresen terus meningkatkan efektivitasnya dalam penelitian dan juga industri farmasi. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar fluoresensi. Jadi, spektroskopi fluoresensi itu merupakan metode analisis yang memanfaatkan emisi cahaya dari suatu zat setelah zat tersebut itu menyerap energi cahaya. Pada saat sampel itu dikenai cahaya, elektron akan mengalami eksitasi atau berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah itu, elektron itu akan kembali ke keadaan dasar sambil memancarkan cahaya yang disebut fluoresensi. Dalam metode ini terdapat dua panjang gelombang, yaitu panjang eksitasi untuk merangsang sampel dan panjang gelombang emisi yang dipancarkan oleh sampel. Metode fluoresensi itu banyak digunakan dalam analisis farmasi karena memiliki sensitivitas yang tinggi, sehingga mampu mendeteksi zat dalam kadar kecil. Selain itu, fluoresensi itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konsentrasi, pH, suhu, dan jenis pelarut yang digunakan. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang komponen instrumen pada spektroskopi fluoresensi, yaitu spektrofluorometer. Nah, instrumen ini digunakan untuk mengukur intensitas fluoresensi dari suatu sampel. Komponen pertama yaitu adalah sumber cahaya yang berfungsi menghasilkan sinar eksitasi. Nah, kemudian terdapat monokromator yang digunakan untuk memilih panjang gelombang tertentu sesuai kebutuhan analisis. Nah, selanjutnya ada kuvette sebagai tempat sampel yang akan dianalisis. Setelah sampai memancarkan cahaya fluoresensi, cahaya tersebut itu akan ditangkap oleh detektor. Dan terakhir,
Hasil pengukurannya itu akan ditampilkan melalui sistem pembaca data sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk yang selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan cara kerja instrumen spektrofotometer. Yang pertama, cahaya dari sumber itu akan diarahkan menuju monokromator untuk memilih panjang gelombang eksitasi yang sesuai. Nah, kemudian cahaya tersebut itu mengenai sampel yang berada di dalam kuvet, sehingga sampel itu mengalami eksitasi. Setelah itu, sampel itu akan memancarkan cahaya fluoresensi atau cahaya emisi. Cahaya emisi yang dihasilkan itu akan ditangkap oleh detektor. Lalu, sinyal yang diperoleh diolah dan ditampilkan sebagai data hasil analisis. Aplikasi spektroskopi fluoresensi dalam sediaan farmasi. Yang pertama digunakan untuk identifikasi penetapan kadar dan pengujian kualitas obat. Yang kedua, mampu mendeteksi senyawa kadar dalam kadar sangat rendah dengan sensitivitas tinggi. Yang ketiga, membantu mendeteksi bahan aktif, residu obat, metabolit, dan kontaminan. Yang keempat, banyak digunakan pada analisis vitamin, antibiotik, dan senyawa farmasi lainnya. Yang kelima, memiliki keunggulan berupa analisis cepat, akurat, dan penggunaan sampel sedikit. Yang keenam, keterbatasannya dipengaruhi oleh pH, suhu, pelarut, dan tidak semua senyawa dapat berfluoresensi. Jadi kesimpulannya, spektroskopi fluoresensi adalah metode analisis instrumental yang bekerja berdasarkan emisi cahaya setelah sampel menyerap energi pada panjang gelombang tertentu. Metode ini memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi sehingga mampu mendeteksi senyawa dalam konsentrasi rendah secara cepat dan akurat. Dalam bidang farmasi, spektroskopi fluoresensi digunakan untuk identifikasi dan penetapan kadar obat serta analisis biomolekul. Meskipun dipengaruhi oleh faktor seperti pH dan suhu, metode ini tetap penting dalam penelitian dan industri farmasi karena analisisnya cepat, sensitif, dan membutuhkan sedikit sampel. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.